Komikus itu harus cerdas. Iya dong. Iya harus cerdas. Maka kecerdasan itu dibangun dari pendidikan dasar. Dari dasarnya dia harus pintar. Bukan hanya itu, tapi dia harus punya bekal pengetahuan dari kecil. Bahkan mentalitasnya atau visinya itu harus terbangun dari kecil. Kesulitan itu saya rasa tidak akan terjadi jika mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang, menceritakan gagasannya, atau juga menerima gagasan orang. Karena ekonomi kreatif itu kan dia menghitung. Komikus yang hanya dihitung berapa komikus di Indonesia, penghasilannya berapa tiap bulan, kerjanya di mana aja. Perlu nggak kita bikin acara dengan statistik ini gitu kan? Tapi kalau ininya tidak dibangun, ya kita hanya akan mencari siapa yang bikin komik. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali di Ruang Publik. Kita bicara soal keseharian kita, isu-isu publik, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal komik, kopi, dan hal-hal lain di seputar itu bersama narasumber kita, Mas Bambang Trirahadian. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dipanggil Mas Beng ya, Mas ya? Ya. Seringnya panggilan akrabnya. Saat ini Mas Beng merupakan dosen di IKJ, Mas ya? Di IKJ. Oh, dosen seni. Desain lebih tepatnya. Ya. Desain komunikasi visual. Oke, desain komunikasi visual. Nah, Mas Beng, ini ada bukunya. Ini diterbitin sudah agak lama untuk apa namanya, di master, Mas ya? Untuk apa namanya, tesis ini ya waktu itu? Ya, untuk magister. Untuk magisternya. Mencari kopi di Aceh. Dan bentuknya adalah komik. Nah, sebelum kita ngomongin buku, komik, dan yang lain, saya pengen tahu nih, Mas. Mas kan dikenal dengan seorang ilustrator sekarang. Bikin komik, terus juga S1-nya soal komik di ISI Jogja. Lalu S2-nya juga komik juga, terus S3-nya komik juga. Komik. Ini ada rencana lanjut lagi urusan komik lagi nggak, Mas? Kalaupun ada bagian dari riset atau mungkin saya perlu bikin semacam buku ajar dan proyek-proyek yang terlepas dari dunia akademik gitu, tetapi masih dalam pencarian kopi dalam bentuk komik. Pencarian kopi dalam bentuk komik. Udah benar kita berbicara dua hal ini, kopi dan komik. Iya. Nah, ini apa hubungannya dan kenapa Mas Beng tertarik untuk masuk ke situ, ceritanya gimana? Kita akan ngebahas nanti. Tapi sementara ini saya pengen tahu, Mas, latar belakangnya. Kenapa kok tiba-tiba ke kopi dan ke komik? Ini tentu mungkin ada latar belakang soal background atau apa gitu yang melatar belakangnya. Boleh diceritain, Mas, dulu apa sih yang melatar belakangin dulu sukanya ke komik itu? Ya. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, karena ini sudah terjadi sejak kecil. Jadi saya kecil tuh kan remajanya kan 80-an di Bandung. Di Bandung. Dan di sana itu masih banyak taman bacaan. Iya. Kita tuh bisa sewa buku gitu. Di rumah-rumah itu kan? Di rumah. Tapi yang saya sewa itu dia bukan rumah, jadi kayak kios gitu. Iya. Kios di Jalan Buah Batu. Oh iya. Nah kemudian saya masuk ke sana itu biasanya dibawa ayah setiap weekend. Jadi Sabtu Minggu gitu dibolehin sewa apa aja gitu. Ingat nggak, Mas, dulu sewanya berapa? Berapa rupiah gitu? Ya, 10 rupiah atau 15 rupiah gitu. Berapa? 15 rupiah. 15 rupiah. Nah. Ini editornya belum tahu harga 15 rupiah.
Tapi Rp5 aja itu bis kota dari Pasar Kosambi di Bandung ke Cimahi Selatan. Wow, jauh itu? Jauh. 20.000 lah ya. Mungkin kalau sekarang. Ya, mungkin sekitar itu sekarang. Iya. Oke. Ya, jadi satu paket dan komik itu memang nggak spesifik komik ya. Bacaan waktu itu tuh macam-macam. Jadi sewa cerpen juga, apa di dalam majalah gitu ya. Sewa buku novel, serial-serial, Trilo Detektif misalnya, atau buku-bukunya Bung Smas gitu. Jadi komik itu menjadi salah satu yang dibaca. Jadi tidak pernah spesifik karena baca komik gitu, tapi komik itu bagian dari literasi masa kecil saya gitu. Dan itu dipengaruhi oleh orang tua, Mas? Ya, sepengetahuan orang tua dan diskusi dengan orang tua gitu. Wow. Misalnya baca komik gitu ya, kita tuh sering diskusi. Misalnya ini contoh. Ada 2 komik karya Urip dan karya R. Akosasi. Ceritanya Arjuna Sasrabahu. Nah, di cerita itu kan digambarkan kemarahannya Dewa Wisnu. Itu dengan cara bertiwikrama gitu. Bertiwikrama, dan ketika bertiwikrama itu dia menjadi raksasa besar gitu. Nah, kita tuh diskusinya itu sampai ke artistik gitu. Jadi misalnya ya saya membandingkan ini, kalau Urip menggambarkan raksasa, ya kayak raksasa gitu. Tapi kalau Pak Akosasi menggambarkan raksasa itu tetap seperti manusia biasa gitu. Jadi diskusi itu udah masuk sejak kecil. Jadi bukan cuma cerita, tapi juga estetikanya diobrolin. Gitu. Kalau boleh tahu, ayah dulu profesinya juga guru SD. Guru ya? Sehingga aware dengan komik, dengan bacaan, literasi gitu-gitu, Mas. Jadi dia secara tidak sadar pun membatasi apa yang bisa saya sewa gitu loh, dan membiarkan gitu. Iya, saya ingat juga di zaman komik-komik itu, kalau di tempat saya juga ada itu, Mas. Saya dulu kan di pesantren itu ya. Di pesantren itu dilarang tuh buku-buku yang selain tulisannya dari kanan. Kira-kira gitu kan. Padahal Jepang kan dari kanan juga. Sebenarnya ya. Tapi kan udah diterjemahin ke bahasa Indonesia dari kiri. Jadi di luar lingkungan pesantren itu, di sana ada tempat penyewaan komik, dan kita akhirnya nyewa dari situ. Untuk dibawa masuk ke pesantren itu harus disembunyiin di balik baju biar bisa dibaca kalau malam-malam itu. Aku masih inget kayak Kung Fu Boy, Dragon Ball gitu-gitu. Dan cerita itu kan membekas cerita kecil itu. Nah, kalau dan Mas itu berlanjut ya, kesukaan membaca itu dari situ ya, pemantiknya ya? Iya. Tapi yang dibaca ya fiksi. Benar-benar. Setelah itu kayaknya setelah komik saya juga itu kayak serial Lupus itu. Oh iya, Lupus juga bagian dari remaja saya sih. Nah itu saya baca Lupus, ceritanya saya suka, tapi juga gambarnya. Jadi gambarnya Mas Weda Abdul Rashid itu. Yang ilustratornya yang juga ikonik bikin Lupus melindungkan permen karet itu. Itu saya tiru kayak kartunnya itu, dan itu berpengaruh sih sampai sekarang. Jadi cara dia menggambarkan, dulu kan dia sering ada cerita horornya gitu ya, menggambarkan hantu perempuan, tapi bawahnya itu kayak hilang, kayak asap gitu. Nah, terus saya ngikutin itu. Jadi banyak belajar dari melihat gambarnya Mas Weda di Lupus dan juga di majalah Hai. Ninol itu, serial Ninol. Iya. Dan itu terus berlanjut. Kebiasaan baca komik itu menginspirasi lah ya. Menginspirasi. Terus kenapa akhirnya ngambil S1 di lukis itu? Di komik. Di masa SMP, SMA juga gitu? Jadi saya juga SMA kan di Sekolah Menengah Seni Rupa di Bandung. Nah, jadi waktu sekolah di sana
itu ada satu perusahaan atau studio baru buka itu. Namanya Animik. Animik, animasi dan komik. Nah, dia itu mencari tenaga-tenaga penggambar, termasuk pelajar-pelajar untuk magang di situ. Jadi saya daftar dan saya masuk. Nah, jadi saya mulai ikut membuat komik itu. Jadi ceritanya udah ada itu seperti pendekatan industrial gitu. Yeah. Penulisnya ada, yang bikin sketch ada, bikin storyboard ada, bikin gambar pensilnya doang juga ada. Nah, saya kebagian bikin tinta. Bikin tinta? Jadi setelah di pensil, itu ditebelin lagi pakai tinta, tapi di kertas baru. Yeah. Gitu. Nah, dari situ mulai merasa bahwa ada rasa enjoy gitu. Yeah. Karena saya biasa baca cerita-cerita fiksi gitu, suka gambar juga. Jadi dua hal ini kan jadi melekat gitu. Jadi saya rasa mungkin ini cara saya bisa berekspresi gitu. Nah, kemudian saya kuliah di Jogja kan. Yeah. Di Jogja itu pada saat saya kuliah 90-an, itu mulai muncul gerakan indie kan. Indie? Ya, film indie, musik indie gitu kan. Zine juga mulai muncul dan komik pun indie. Oke. Jadi seperti menyebar. Kalau indie itu produksinya dan penyebarannya, penjualannya itu gimana waktu itu? Ya, mandiri. Mandiri. Ya, jadi kalau misalkan zine atau majalah itu dan komik itu fotokopian. Oke. Jadi fotokopi, kemudian kita jual ke event-event misalnya. Biasanya banyak antar kampus itu. Nah, jadi saya tumbuh juga di lingkungan scene itu. Kalau sekarang istilahnya skena kali ya. Skena ya. Jadi saya tumbuh di lingkungan itu dan itu ada gap. Ketika di Bandung saya menggambar komik itu sangat industrial. Oke. Ceritanya harus bagus, gambarnya juga harus bagus, harus mudah dimengerti orang. Tetapi ketika saya kuliah di ISI, ini kan anak-anak seni rupa ya. Iya. Ekspresif. Iya. Mereka anti naratif. Oke. Jadi bikin komik, ya gambar aja apa maunya gitu. Cat ditumpahin lah atau semua hal-hal yang dianggap tabu itu dibikin di situ. Kan muncul juga waktu itu komik haram lah gitu. Namanya komik haram gitu. Oke. Jadi dan komik itu bukan hanya di buku. Bukan hanya di fotokopi dan disebarkan atau dicetak terbatas gitu ya. Tapi ada namanya itu satu kelompok namanya apotek komik. Oke. Jadi dia tuh bikin komik tuh di mural di dinding. Kemudian ada tong dari kertas itu dibelah, dibagi dua, di dalamnya itu dibikin kayak rak gitu, jadi diorama. Dan itu sekuensial, dibikin komik. Wow. Nah, makanya saya jadi ada gap gitu. Saya mempertanyakan diri saya sendiri, apakah komik yang selama ini saya baca ketika kecil, apa itu satu-satunya komik? Di sini enggak. Saya menarik. Itu menarik saya untuk berada di situ. Tapi saya nggak langsung terima. Masih ada ya. Perdebatan internal gitu dalam diri. Saya bilang ini sebenarnya yang mana komik tuh jadi bingung gitu. Tapi saya rasa itu jadi mendewasakan gitu. Nah, akhirnya karena harus skripsi ya, saya kuliah 6 tahun, jadi memang sudah mendekati deadline. Ya. Emang kalau diisi nggak boleh cepet-cepet kan? Dilarang wisuda usia dini kalau gitu. Jadi saya mulai memetakan itu. Jadi skripsi saya tentang komik independen, fenomena komik independen Indonesia. Dengan studi kasusnya Jakarta, Bandung, sama Jogja. Jadi saya ngebanding-bandingin itu. Dan ternyata memang itulah perkembangan terkini pada saat itu. Jadi komik itu tumbuh dalam satu gerakan yang berbeda dengan yang biasa kita lihat di toko buku gitu. Jadi ada komik industri dan komik independen itu. Iya. Terus lanjut S2 komik lagi. Ya, S2 komik lagi. Itu nggak khawatir ketinggalan pasar gitu, Mas, industri gitu. Ya. Nah, kalau yang di S2 ini penciptaan. Jadi berkarya. Kalau di S1 saya skripsi kan. Ya. Harus nulis gitu. Menganalisa lah gitu. Saya bukan penganalisa yang baik gitu. Jadi saya ternyata jiwa saya itu berkarya gitu. Jadi saya mengajukan saya ingin membuat komik gitu untuk
sidang tesis. Ya. Itu pembimbing saya waktu itu Seno Gumira Aji Dharma. Wow. Dan Pak almarhum Priyanto S. Dia kartunis di Tempo dan juga dosen di ITB. Dua-dua itu penggemar komik semua. Oke. Iya kan? Apalagi Mas Pri kan almarhum, dia praktisi bikin kartun. Kemudian Mas Seno dia S3-nya tentang Panji Tengkorak. Iya ya. Dan dia koleksi komiknya banyak gitu. Jadi saya merasa berada dalam naungan orang-orang yang tepat gitu untuk mengajukan penciptaan dan dibolehkan kan. Dibolehkan, akhirnya setelah berbagai macam proses, saya mau bikin komik travelog. Jadi komik dokumenter. Jadi komik yang non fiksi gitu. Ceritanya tentang perjalanan saya ke Aceh. Pada saat itu kan 2009 saya mulai kuliah itu, dan 2008 itu kan mulai berkembangnya industri kopi lokal gitu ya. Nah, jadi mulai ada pengenalan terhadap manual brew, kemudian narasi-narasi tentang cintai kopi lokal, cintai kopi negerimu sendiri gitu. Dan mulai juga muncul gerakan minum kopi specialty atau kopi yang bener lah gitu ya. Gitu. Bukan saset lah ya. Ya saset kalau isinya bener kan nggak apa-apa gitu. Kalau hanya bener gitu. Nah itu bareng gitu. Jadi pengetahuan itu juga pada saat itu tuh ada satu kelompok kajian, jadi KKK. Bukan kantor komunikasi kepresidenan. Bukan. Kelompok kajian kopi. Oke. Ya, itu dari kafe ke kafe. Di Kemang itu. Pertama di Coffee War, kemudian ada satu lagi di Cipete, saya lupa tuh Jakarta Coffee House kalau nggak salah. Jadi ngobrolin kopi, yang ketemu itu ya pemilik kafe, roaster, pokoknya orang yang main di industri. Yang dibicarakan kan hal-hal yang saya tidak mengerti, misalkan supply and demand, kemudian rantai ekosistemnya gimana gitu, ekosistem bisnis kopi itu ya, sampai kebun gitu dibicarakan prosesi di kebunnya gimana gitu. Itu hal yang di luar jangkauan saya waktu itu. Karena udah bisnis ya. Udah bisnis, kayak saya suka minum kopi doang. Tapi dari situ terarahkan untuk lebih jauh, yaitu menemui petani. Jadi saya ketemunya di Jakarta itu dengan Pilo Coffee. Waktu itu Pilo Coffee yang memperkenalkan alat-alat seduh manual. Kemudian ada satu kegiatan seni yang juga berbasis kopi, namanya kopling. Kopi keliling. Bukan Starling. Bukan. Jadi kopi keliling ini dia pameran karya-karya visual, ilustrasi, komik dan lain-lain, yang temanya kopi. Di kafe ke kafe, dan di situ ada diskusi tentang kopi. Itu di mana itu, Mas? Di Jakarta, keliling ya maksudnya? Iya, di Jakarta. Nah, jadi dua influence itu kan, dari kajian yang sangat bisnis sekali, dan pembicaraan atau situasi yang artistik gitu loh. Dari kopling itu. Nah, di situ saya mulai memutuskan benar, ini mungkin bisa jadi ajuan saya untuk tesis. Dari situ ada informasi di Aceh, ya saya berangkatlah ke Aceh. Akhirnya itu yang mengantarkan Mas untuk berangkat ke Aceh. Iya, dari pembicaraan-pembicaraan di situ. Untuk menemui si petani. Petani yang tidak saya kenal sebelumnya. Nggak janjian kan? Nggak janjian. Jadi ke Aceh pun numpang di komunitas. Ada namanya komunitas Tikar Pandan. Mereka itu komunitas literasi juga, pegiat literasi. Dan film pendek biasanya, komunitas film. Di situ sewa rumah kan mereka, ada base camp. Udah datang situ numpang tidur aja. Pagi-pagi nongkrong di warung kopi Solong itu di Banda Aceh. Terus gitu. Sampai akhirnya dari situ ngeling ketemu ini, sampai akhirnya ke petani di Takengon. Ke Aceh Tengah. Aceh Tengah. Iya. Terus itu sampai berhari-hari lah ya di Aceh Tengah itu. Dan di Aceh Tengah nginep juga di tempat komunitas? Enggak, di petaninya itu. Di warganya. Jadi malam-malam datang. Terus saya mau numpang nginep di sini. Besok saya mau ikut bapak ke kebun. Nggak ada tempat nginap, adanya di gudang ya. Saya
itu di gudang. Kalau sekarang kan kebayang kan, biasa kalau sekarang saya ngebayangin dari Aceh dikasih nomor HP, WA dulu, permisi pamit, mau nginep di situ boleh. Iya. Kalau dulu kan nggak, datang dulu baru pamit, mau nginep. Karena gini, konsep travelog buat saya, mencatat perjalanan itu adalah karena ketidaktahuan. Karena itu yang akan menciptakan narasi yang bagus untuk diceritakan. Kalau semuanya well planned, saya tidak akan menemukan konflik di dalamnya gitu. Nah, ini kan dengan saya datang ke situ, resiko saya tidak diterima, resiko saya nyasar dan lain-lain. Tapi perjalanan nyasar dan resiko itulah yang akan menjadi cerita bagus untuk komik saya gitu. Jadi itu harus dilakukan. Jadi berangkat dari tidak tahu gitu. Pulang semakin tidak tahu. Apa bagian yang paling tidak terduga itu? Oh iya. Saya mau ceritakan, tapi ini mungkin ya ini karena akan menyebut merek. Jadi waktu di Jakarta itu kan dari perbincangan-perbincangan itu saya ceritakan juga di sini. Ada satu Q-grader, seorang Q-grader. Apa itu? Q-grader itu dia pemberi skor pada kopi untuk bisa dijual secara internasional. Ada ya pekerjaan? Ada, dia juri. Dia apa kayak kurator lah gitu. Kuratornya kopi. Kuratornya kopi. Dan itu profesional. Sertifikasinya internasional juga. Bukan BNSP. Bukan. Internasional dia. Nah, jadi statementnya dia ketika diskusi adalah kopi menurut saya yang paling enak adalah ngopi dengan petani. Itu satu. Yang kedua, menurut dia cita rasa kopi akhirnya, ujungnya gitu, ada di lidah masing-masing. Seorang Q-grader statement seperti itu akan bertolak belakang dengan profesinya kan? Karena dia harusnya memberikan statement bahwa kopi itu harusnya skornya sekian gitu. Apa kandungan airnya lah, apanya gitu dinilai gitu kan? Kok tiba-tiba dia berstatement seperti membebaskan. Nah, saya lihat statementnya beliau ini statement kultural yang hanya bisa disampaikan oleh orang yang sudah terlalu dalam dunia kopi. Itu kayak statement resi lah itu. Resi atau sufi gitu kan. Sufistik sekali kan. Akhirnya saya berangkat lah dengan kata-kata itu ke petani itu kan, mau minum kopi sama petani. Dalam rangka membuktikan itulah diantaranya. Hasilnya benar. Minum kopi ABC Pak saya. Jadi ternyata petaninya itu minum kopi ABC di sana. Karena kopinya sudah terjual. Sudah terjual yang akan dijual ke Amerika itu. Oh iya. Itu pengalaman malam itu. Tetapi besoknya karena saya ikut beliau ke kebun, ya dia cerita, ya saya juga menyimpan biji-biji kopi yang sisa-sisa itu. Dia juga mengutin kopi-kopi dari tai luwak itu. Kemudian ya udah di situ pulang ke kebunnya dia, kita roasting lah pakai kuali itu. Pakai kuali. Terus ini kopi dari kebunnya dia kan. Saya ngobrol sama dia tentang, oh ini Pak, kalau kan dia punya 2 hektar tuh kebun kalau tidak salah. Jadi kopi yang ini dengan kopi yang ini ketika di roasting kok matangnya bisa beda ya gitu. Kayak gitu pembicaraan yang menarik. Sampai akhirnya jadi matang. Ya memang harusnya didiamkan lama ya, tapi pada saat itu kita langsung bikin kopi. Nah itulah kopi yang paling enak. Saya membuktikan kata-katanya Ardita Rupeseka itu benar. Kayak nggak ada lain. Saya tidak bayar minum kopi itu. Tapi saya mendapat value yang besar sekali, bukan hanya cangkir kopi yang saya minum, tapi kehidupan dia. Ya itulah kehidupan beliau, karena dia itu baru pulang rantau juga. Itu kan 2011 saya ke sana. Itu baru rekonsiliasi. GAM dengan NKRI. Kemudian juga baru pemulihan pasca tsunami. Pada saat pemulihan itu kan banyak LSM datang. Salah satunya Bill Clinton dari PBB.
yang dia akan menjamin penjualan kopi Arabica dari Aceh untuk dibawa ke US melalui Starbucks. Itu kan janji ekonomi kan. Betul. Nah, si petani yang saya temui itu termasuk salah satu gelombang yang pulang untuk menggarap lagi kebunnya yang lama ini ditinggalkan. Karena dia ketika berada pada saat itu, sebelum itu ya, dia selalu dalam khawatir. Dia bisa menemukan jenazah kapanpun gitu, yang kita tidak tahu itu apakah korban GAM atau apa gitu. Karena tidak tahu juga. Aceh Tengah kan beda kan sukunya, secara suku dengan Aceh secara umum. Orang-orang Gayo itu yang mereka tidak mau disebut orang Aceh. Sukunya Gayo ya kan, beda. Dan mereka nggak mau disebut orang Aceh. Betul. Saya orang Gayo katanya. Iya, betul. Gitu. Jadi itu mahal sekali. Jadi maksudnya Bang Adi adalah bukan kita hanya sekadar minum dengan bukan kopinya. Iya, tapi kamu tahu bahwa menjadi secangkir kopi ini perjalanannya panjang, itu hidup orang lain. Bahkan representasi bangsa ini kan. Kita penghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbesar di dunia juga. Betul. Keempat kita. Keempat ya kita ya. Keempat di bawah Vietnam. Oke. Saya kebetulan juga punya teman dari Takengon sana itu, Mas. Teman kuliah di Jogja dulu dan sampai sekarang langganan kopi. Sekarang Aceh petaninya udah pintar-pintar. Udah bisa cupping, tahu roasting. Jadi mereka itu sudah bisa tahu kopi yang baik itu kayak apa. Bukan hanya setelah pasca panen ya, tapi rasanya itu kayak apa sih yang laku dijual itu gitu. Udah pintar-pintar. Iya, zaman kuliah dulu dikirimin terus kita tubruk di ini aja, dicampur susu lagi. Iya. Dan begini, waktu saya di sana juga kan kumpul sama para petani ya di pengepul gitu. Terus si pengepulnya bilang, nyuguhin, ini loh kopi yang dijual di Amerika nih, kita minum. Dan ketika saya minum itu manis sekali rasanya. Iya. Karena memang udah tradisi. Tapi kan itu kita nggak bisa salahkan gitu loh. Itulah kopi buat mereka kan. Makanya itu kembali ke statement Adi yang kedua. Pada akhirnya cita rasa kopi ada di lidah masing-masing. Dan kita nggak bisa saling menyalahkan gitu. Iya. Jadi terbukti itu dua kata-kata sakti itu dari Iya. Dari suhu kopi itu ya. Oke Mas, kita break dulu. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Nah, tadi kita sudah ngobrolin, sudah sampai ke Aceh nih ceritanya. Dan menemukan kopi terbaik karena diambil sendiri dari kebunnya, diolah sendiri, di roasting dengan cara yang manual, pakai kuali, dan ditumbuk lalu diminum berdua dengan petani dan keluarganya. Nah, itu terus kemudian membuktikan bahwa kalimat dewa kopi itu ternyata benar. Dan pada akhirnya memang ada di lidah masing-masing cita rasanya itu. Nah, ini kan buku yang pertama ya Mas ya? Yang kedua, sebelumnya ada Canda Kopi. Ada Canda Kopi. Canda Kopi itu jokes, humor-humor komik strip tentang kopi. Dulunya itu terbit di Harian Sindo setiap minggu. Serialnya? Serial. Gitu. Terus dibukukan? Dibukukan. Itu tuh jokes-jokes itu aku dapat ketika riset ke Aceh itu. Jadi yang lucu-lucu soal kopi itu saya bikin strip, rutin gitu, tiap minggu di Sindo, terus dikumpulkan jadi buku. Itu bukan jokesnya bapak-bapak di ini ya? Sebagian ada. Sebagian. Ya. Karena bapak kalau lagi di pos satpam itu kan dia ngejok soal sambil minum kopi kan. Nah, yang selanjutnya soal komik dan kopi itu mengantarkan ke Flores itu Mas. Bisa diceritain nggak Mas itu perjalanannya gimana itu? Sebenarnya ke Flores itu sudah ada mimpinya. Itu waktu Kompas bikin acara Festival Kopi Flores di Bentara Budaya tahun 2016 ketika buku ini baru terbit. Jadi ada petani kan datang di situ, ada ya pokoknya pebisnis kopi lah gitu. Ada diskusi juga gitu. Jadi saya dengerin, kemudian saya coba
minum kopinya. Malamnya ada pentas musik gitu kan, Gemu Pamire itu yang putar ke kiri, yang putar kemarin ke kanan, viral gitu, di ya. DPR. Nah, itu membuat saya merasa ini tujuan berikutnya ini harus Flores gitu. Tapi entah kapan gitu kan. Nah, tahun 2019 itu ada informasi hibah residensi untuk penulis dari Komite Buku Nasional di bawah Kemendikbud. Tapi itu kegiatan terakhir ya, karena setelah itu tutup dia, bubar komite bukunya. Komitenya. Nah, dapat saya dengan proposal ke Flores itu. Jadi 2019 berangkatlah ke Flores sebulan. Nah, karena sekaligus untuk memastikan wawasan kenusantaraan gitu. Jadi Flores itu ada di mana? Oh, ternyata dari NTT. Kalau ke NTT saya harus ke ibu kotanya dulu, jadi ke Kupang. Itu kan pulau yang berbeda tuh. Jadi Kupang karena keluar-keluar di Instagram gitu ke Kupang itu ada teman yang tahu, katanya kamu di Kupang ngasih workshop lah di tempatku gini-gini gitu. Nah, terus bergeraklah itu ke seputar kawasan timur. Itu belum nyari kopi itu. Masih jalan-jalan aja gitu mengetahui situasi. Gitu. Masih lihat background. Baru setengah dari pokoknya sekitar 2 minggu kurang lah gitu. Dapat informasi teman-teman LSM gitu di Kupang. Ini tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Jadi hanya nyebut tempat aja. Ya akhirnya berangkatlah ke Flores, itu nyebrang. Mulai dari ND, kemudian ke Bajawa, ke Manggarai, Manggarai, Werbo, Labuan Bajo, udah selesai. Gitu. Jadi perjalanan itu yang saya tulis dalam komik terbaru, Mencari Kopi Flores. Perbedaan yang paling signifikan apa, Mas? Dengan buku ini, perjalanannya waktu itu? Dengan Aceh ya? Yang Aceh itu? Ya. Yang signifikan itu dari point of view saya pribadi. Karena ketika ke Aceh, saya pengen tahu kopi gitu. Jadi waktu itu memang lebih ke orang nggak tahu mau nyari tahu gitu. Sementara ketika yang ke Flores itu sudah punya informasi tentang kopi, ekosistemnya gitu ya, dan perjalanan mengulangi Aceh itu untuk minum kopi dengan petani itu. Jadi ketemu kebunnya lah, kopi di kebun lah istilahnya. Ya, lebih di kebun. Nah, ini mungkin bedanya sudah akses informasi lebih mudah ya, yang ke Flores itu ya. Ya, itu sudah Instagram. Sudah main Instagram lah itu. Sudah teman-teman sudah bisa tahu, oh ada di situ, oh nyarinya di mana, gitu ya. Ya. Nah, Mas, ngomongin soal kopi sama komik. Saya pengen nanya soal komik nih. Komik itu industrinya, jadi Mas kan berangkat dari masa kecil suka komik, lalu kemudian S1, S2, S3-nya juga tentang komik. Sekarang komik ini kan mengubah atau membentuk seseorang ya sebenarnya, value-value-nya. Suka atau tidak value-value-nya si Chin-Mi di dalam Kung Fu Boy itu. Beberapa masih saya ingat lah kira-kira ya. Terus Dragon Ball misalnya, kepahlawanannya, kebaikannya, gitu-gitu ya, menginspirasi seseorang. Kita di Indonesia masih kuat nggak, Mas, industri itu untuk apa ya? Untuk dikonsumsi buat itu kan buat anak-anak ya. Industri itu masih terjaga nggak? Ya. Pertama, bahwa komik itu bukan hanya untuk anak-anak sih. Iya. Sebetulnya dia akan menyasar pada pembacanya. Nah, tapi kalau industri komik di Indonesia, kita tidak bisa membayangkan seperti industri pop yang lain gitu. Tidak seperti sinetron, tidak seperti musik gitu ya, film atau buku-buku yang lain gitu. Dia ini niche. Jadi ya kecil dan spesifik gitu. Tapi dalam ya? Ya, tapi dalam. Nah,
dia itu juga tidak meluas-luas amat gitu. Jadi dia terkonsentrasi di beberapa tempat tumbuhnya gitu ya, dan bertahan gitu. Oke, di mana aja tuh Mas? Jadi kalau kita bilang kota ya, yang kita katakan industri mainstreamnya ada gitu ya, maksudnya Komunitasnya toko banyak. buku ada, kemudian ada orang-orangnya yang bikin gitu ya, dan juga eventnya ada gitu ya. Bandung, Jakarta, Jogja gitu. Bandung, Jakarta, Jogja. Ya. Nah, di 3 ini juga tumbuh industri alternatif gitu. Maksudnya dia basisnya komunitas. Oke. Dia tidak punya investasi besar yang mapan gitu. Jadi tumbuh dari kalangan sendiri dengan event. Jadi mereka bikin event yang kemudian orang-orang itu sudah tahu bahwa event itu akan mengumpulkan banyak orang. Jualan, pembeli gitu ya. Dan pembeli juga tahu apa yang dibeli. Jadi mereka sudah punya fans. Jadi sekarang itu bagi komikus yang berbasis fans, dia saya rasa tidak perlu lagi mencari payung industri, penerbitan mainstream gitu. Mereka cukup mengelola fansnya aja. Mereka mengeluarkan buku 100, fansnya itu siap beli gitu, itu udah cukup. Oke. Tinggal dilanjutkan aja terus gitu. Dan itu sudah terjadi. Jadi komik yang tumbuh itu ada yang betul-betul komik berbasis naratif gitu ya. Jadi memang dia betul-betul pengen bercerita, tapi juga ada hal-hal yang tumbuh di luar itu. Misalkan fan service itu, atau komik-komik alternate-nya dari industri yang besar gitu. Jadi doujinshi misalnya gitu. Jadi cerita yang dibikin sendiri, yang universe-nya ngikut dari cerita yang eksis gitu. Itu tumbuh banyak gitu. Dan selalu ada. Dan mereka itu keras kepala aja gitu. Keras kepala itu Iya, jadi ya sudah tahu ini tidak akan membuat mereka kaya raya gitu ya. Tapi tetap dilakukan gitu. Dengan semangat yang tidak padam itu. Jadi mereka bikin eventnya, bikin award-nya bahkan gitu ya. Dan itu yang datang tuh bukan dari kota setempat. Kalau ada acara di Bandung, yang Jogja datang. Oh gitu ya? Jakarta datang, yang di Jogja, Jakarta datang, Bandung datang. Jadi mereka tuh bukan lagi kita bicara tentang, oh ini platform digital, media sosial, tidak perlu kemana-mana, Anda sudah bisa bertemu dengan orang. Ini udah nggak begitu. Mereka datang ketemu, gitu. Dan itu kan apa jadinya kalau bukan orang-orang yang keras kepala kan? Ideologis lah. Iya, ideologis. Jadi tumbuhnya itu begitu. Nah di industri besar, yang itu ada pemain-pemainnya, penerbit-penerbit misalnya. Sebetulnya komik-komik berbasis religi misalnya, komik Islam gitu, itu punya pasar sendiri, punya industri. Kalau industri itu kita ngomong ada komikusnya, ada penerbitnya, ada pembelinya, itu sudah jadi. Ada tokonya ya? Iya, itu sudah jadi dia. Dan itu tidak tergeser. Karena pertama, yang diterbitkan adalah komik yang bersifat dakwah, gitu kan? Itu dibutuhkan sepanjang zaman, oleh semua keluarga. Gitu. Jadi ada orang tua yang pingin anaknya punya literasi yang baik gitu misalnya ya, dalam konteks keyakinan gitu. Dan itu bisa disupport oleh komik-komik Islami ini. Ya itu akan dibeli terus. Turun temurun gitu kan. Dan ini jalan. Ini sudah eksis, stabil gitu. Nah, yang tidak tumbuh itu kan industri fiksi. Industri fiksi. Iya. Di penerbit besar gitu. Iya. Kenapa, Mas? Saya rasa lebih kompleks sekarang kalau saya mau bandingin dengan tahun 70-an misalnya. Iya, tahun 70-an. Ya, 70-an itu komikus-komikus itu punya panggung sendiri karena itu salah satu media hiburan dominan. Waktu itu ya? Waktu itu. Televisi hanya ada TVRI. Iya.
Kemudian video game itu aksesnya susah. Jadi yang muncul adalah literasi populer itu, cerpen misalnya, atau novel gitu ya. Kemudian komik atau majalah. Gitu. Atau majalah. Dan itu juga keterbatasan akses untuk membeli. Jadi pada saat itu juga keinginan untuk mengkoleksi itu juga belum tumbuh gitu ya. Jadi ya sewa. Yang bisa dibalikin lagi. Persewaan itu ada yang pakai kios, ada yang buka lapak gitu ya, ada yang pakai sepeda gitu ya, ke kampung-kampung ya. Ada ya sepeda? Ada. Gitu. Jadi itu bahan hiburan yang utama masyarakat pada saat itu. Karena waktu itu menjadi bahan hiburan yang utama. Iya. Ya. Nah sekarang ini itu saingannya banyak sekali. Ya. Jadi komik-komik itu terlewatkan gitu loh. Selain dari saingannya banyak, juga tuntutan ekonominya juga tinggi. Jadi gini, kita mau bikin komik 100 halaman. Itu bikin komik kan gak gampang. Betul. 100 halaman itu digambar semua loh itu. Iya. Di gambar itu, satu halaman itu ada karakter. Iya. Karakternya gak cuma satu. Iya. Kalau ada tokoh utama, dia pasti ada tokoh yang lainnya. Antagonisnya. Antagonis, protagonis. Ada orang-orang di sekitar. Iya. Ini kan harus sama-sama, harus konsisten di tiap halaman. Harus persis gitu. Iya. Kita belum ngomongin setting. Iya. Ini situasi mana nih? Situasinya kota Bandung tahun 2050 gitu. Harus dibayangkan. Iya. Harus benar gitu. Iya. Agar mengikat pembaca biar relate. Betul. Belum kita bicara tentang storytelling. Betul. Idenya apa, menuturkannya gimana gitu. Itu persoalan yang sulit kan. Iya. Sementara tuntutan ekonomi harus cepat. Sebulan kamu gaji berapa, dapat berapa dari komik. Cicilan deh. Susah gitu. Iya. Bikin itu. Oke, kita mau bikin kelompok deh gitu. Ada yang gambar, ada yang ini. Setiap orang dapat berapa dari situ. Sementara kalau kita ke industri, itu sistemnya kan royalti. 10% misalnya. Ya kalau laku. Iya. Kalau enggak gimana nasibnya? Iya. Jadi memang problematik gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang bikin pendek-pendek aja. Pendek-pendek, mungkin bisa 24 halaman gitu. Dan dijualnya di komunitas yang sudah pasti beli. Jadi dengan kondisi yang demikian, kita nggak bisa ngebayangin ada fiksi yang berjilid-jilid yang tebal yang entah kapan lakunya misalnya gitu ya Mas. Ya. Karena saya tuh ngebayangin kalau orang nulis apa yang ada gitu ya. Saya dulu jurnalis, nulis berita, bicara apa yang ada itu kan kelihatan barangnya. Ini orang bicara komik ini kan memulai sesuatu yang nggak ada, dia membayangkan dan nggak boleh berhenti dan berserial-serial sampai kayaknya nggak selesai-selesai. Dia kayak hidup di dunia lain gitu kan. Menulis misalnya tokoh, ya katakan Dragon Ball tuh, dia buat dunia baru, bikin aktor yang nggak habis-habis gitu kan, habis serial A, serial B dan seterusnya. Dan itu kayaknya dia di balik kepalanya itu ada ruang imajinasi yang begitu luas dan nggak boleh diganggu gitu ya. Iya, seharusnya begitu. Ya. Nah, sekarang ini juga ketika ada media sosial misalnya, katakan platform Instagram, ada komikus yang berkarya di Instagram, omsetnya itu bisa besar, bisa ratusan juta dengan IP-nya itu. Jadi komik yang sekali posting 4 panel misalnya, gitu. Itu sudah bisa dihargakan, sudah bisa jadi endorse kalau followernya banyak, likes-nya banyak pada saat itu ya ketika zaman disrupsi itu. Tai lalat misalnya, tai lalat itu kan muncul di Instagram, kemudian jadi bisnis IP, dan itu besar bisnisnya gitu. Banyak yang juga begitu, jadi komiknya itu dia berjualan untuk kepentingan endorse misalnya. Gitu. Jadi interaksi dengan followers gitu.
dengan orang-orang yang mengikuti komentar dan lain-lain, itu jadi pertimbangan untuk bisa jualan. Komiknya pendek aja. Iya. Dan biasanya humor. Iya, biasanya kan? humor. Maka ada satu pandangan bahwa bikin komik strip singkat di Instagram, humor, saya bisa dapat duit. Daripada saya bikin komik berhalaman-halaman, menciptakan universe baru. Iya. Yang belum tentu laku. Iya. Waktu terbuang, tenaga terbuang. Itu pembandingannya kan akhirnya jadi materialistik. Iya. Iya. Orang jadi pragmatis, akhirnya ya sudah bikin ini aja. Atau komik-komik di platform webtoon misalnya. Komik slice satu episode panjang gitu. Itu cepat bisa laku. Cepat bisa dapat engagement dengan pembaca dan lain-lain. Jadi tidak perlu lagi komik yang berjilid-jilid lama. Nah, kenapa Jepang bisa begitu? Karena memang dia sudah terbentuk tradisinya sejak lama. Dan mereka bisa hidup dari situ. Iya. Jadi well paid gitu. Well paid. Tapi juga kompetisinya juga tinggi gitu di sana gitu. Iya, pastinya. Cuman kan terjadi industrinya gitu. Iya. Dan jangan dilupakan bahwa storytelling itu juga tertinggal gitu. Iya. Ya memang tidak semua komikus tidak memiliki itu ya. Tapi storytelling itu kemampuan dasar bagi komikus dalam berkarya. Kalau kita lihat Shinmi misalnya, Kung Fu Boy, itu kan kita bisa melihat bahwa ada diri kita di Shinmi. Iya. Yang mau cari tahu dia melawan petinju gaya barat gitu misalnya. Terus dia harus cari tahu kelemahannya, dia belajar dari alam gitu. Itu kan filosofinya tinggi gitu. Nah, itu kan cerita yang bagus, bisa menyampaikan itu. Shinmi itu kan juga bukan satu-satunya, tapi salah satu komik Jepang yang settingnya di luar Jepang. Cina kan dia. Pakai kata kungfu pula. Gitu pakai kata kungfu. Dan Jepang bikinnya. Iya. Nah, jadi hal seperti itu yang kita bukan tidak semua, tapi banyak yang tidak memiliki sense bagaimana menggali cerita dan bagaimana menceritakannya dengan sumber cerita dari Indonesia, dari Nusantara. Siap. Iya. Oke. Di era Shinmi ini kan banyak komik-komik yang datang ke Indonesia ya dari Jepang ya waktu itu. Kita akan ngobrol itu, Mas. Kita break lagi. Kita akan ngomong itu di segmen yang selanjutnya. Oke, kita tadi terakhir bicara soal derasnya komik dari Jepang yang masuk ke Indonesia. Menurut Mas Beng, di tahun 70-an itu, bahkan sampai 80-an, saya sendiri bacanya sudah 90-an ya. Baca Shinmi itu. Itu ada intervensi dari pemerintah nggak sih mereka masuk ke kita itu? Saya rasa sih pasti ada ya. Jadi ini indikasinya adalah belakangan ya. Belakangan ini kita ada pertemuan dengan pusat kebudayaan Jepang, yang itu juga mereka khawatir tentang invasi dari K-pop gitu. Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Pembicaraan itu gitu. Nah, itu juga saya ketemu dengan dari Prancis gitu ya, pusat kebudayaan Prancis, yang juga mempermasalahkan banyaknya komik Jepang di Indonesia gitu. Yang akhirnya mereka punya concern untuk mendatangkan komikus untuk kasih workshop di sini dan lain-lain. Dari itu aja itu menandakan bahwa ada kegelisahan yang saya rasa itu juga menjadi concern dari negara itu untuk dia berstrategi menjadikan kita pasar tentu ya untuk kebudayaan mereka gitu. Dan ini bukan hanya asumsi-asumsi saja, tapi kita lihat betapa masifnya datang sini bukan satu
perusahaan yang datang ke sini coba jualan, kan enggak. Itu dibuat dalam satu strategi. Jadi kalau komik Jepang itu kan tahun 92-an lah ya masuk sini gitu. Mulai banyak itu. Dan itu memang menggeser dari dominasi komik-komik Eropa yang beredar di sini. Komik Eropa sama komik Jepang, komik Amerika gitu. Yang generasi lebih dulu ya. 70-an itu udah biasa dengan itu. Jadi ketika komik Jepang datang begitu banyak dan murah gitu ya. Cetaknya hitam putih, kertasnya biasa, formatnya kecil. Kemudian bukan hanya satu gitu, pilihannya banyak gitu. Banyak. Ya, itu membuat itu bisa diakses gitu. Harganya juga terjangkau gitu. Masih bisa 3.500, masih bisa 5.000 gitu kan. Sangat terjangkau gitu dan ceritanya memang bagus. Nah, maka kalau kita bandingin kepercaya dirian mereka datang ke sini itu bukan hanya membawa produk gitu, tapi membawa narasi yang bagus juga. Iya, betul. Jadi itu yang kita nggak bisa tolak gitu. Iya. Akhirnya kan kita familiar dengan produk lain mereka ya, meskipun masuknya lewat komik misalnya ya. Tapi itu mungkin salah satu, mungkin di strategi kebudayaan itu, kebudayaan masuk dulu, terus kemudian produk-produk yang lain masuk. Dan yang undang waktu itu adalah Jepang ya, nggak pernah diundang oleh pemerintah Indonesia. Dia nanya kenapa ya kita kalah. Sebenarnya pernah juga. Jadi memang dari tahun sekitar 94 ya kalau nggak salah. Itu Depdikbud namanya waktu itu. Itu pernah dengan sadar membuat acara namanya Festival Festival Komik dan Animasi Nasional, FKAN. Itu gerakannya juga dari UI. Jadi ada bukan satu sih, beberapa orang itu yang punya concern bahwa komik itu bisa menjadi cerminan kebudayaan. Nah, itu pemicunya adalah terbitnya satu buku dari penulis Prancis, namanya Marcel Bonneff. Dia sosiolog. Disertasinya dia itu tentang komik Indonesia. Tahun 70-an yang dia tulis itu. Jadi itu menulis bukan hanya sejarah secara rinci, tapi juga konteks dari social culture di Indonesia gitu, dengan gamblang. Nah, ini kan kalangan akademis ini sadar gitu bahwa komik ini bukan hanya bacaan biasa. Bukan hanya bacaan biasa, tapi dia representasi kebudayaan dan bahkan representasi mentalitas bangsa kalau statementnya Bonneff gitu. Jadi akhirnya kita kumpulkan. Waktu itu memang komik-komik lama yang dikumpulkan itu. Era Kosasih lah, kemudian Taguan Harjo gitu dan lain-lain. Dan itu berkembang dengan adanya festival, adanya lomba gitu ya. Dikumpulkan, muncullah masyarakat komik Indonesia, muncul beberapa kelompok-kelompok komik gitu. Yang itu juga mengawali gerakan-gerakan indie itu, saya rasa juga bareng gitu. Jadi sebetulnya ada dari pemerintah kita, tapi masih dalam bentuk kecil ya. Project lah ya. Mas ngikutin bola nggak? Si bola? Bukan, sepak bola. Oh, sepak bola ya. Ngikutin. Jepang itu kan paling bagus di Asia ya. Berlebihan nggak kalau saya membayangkan bahwa keberhasilan Jepang saat ini itu karena ada komik sepak bola yang diterbitkan di Jepang di tahun 90-an, Tsubasa. Kapten Tsubasa. Ya, Kapten Tsubasa. Di Indonesia saja maksud saya, orang-orang yang ngikutin itu terinspirasi untuk jadi striker kayak Tsubasa, pemain tengah kayak siapa lagi temannya Tsubasa misalnya. Jadi narasi itu dibikin sedemikian rupa sejak dia kecil, dan tiba-tiba di tahun 2000-an, di 2000 sekarang, di tahun sekarang itu Jepang merupakan negara yang sangat bagus sepak bolanya, yang mengirimkan pemainnya sampai kayak Liga Eropa, liga paling ketat di dunia. Dan itu juga ada volley juga di situ.
timnas Jepang itu luar biasa, dia bisa bersaing dengan Brazil misalnya, Prancis di Liga Voli Dunia. Ada seberapa dekat korelasinya? Saya yakin ada korelasinya, tapi seberapa dekat itu? Itu kan dulu Fernando Torres itu, Yes. yang pernah di Liverpool, itu dia baca Tsubasa. Jadi bahwa Tsubasa itu bukan cuma di Indonesia gitu, dia mendunia. Nah, yang kita lihat dari Tsubasa itu kan sebuah upaya berjuang. Ketika Tsubasa dibuat, Jepang kan belum apa-apa ya, betul, dalam bentuk industri sepak bolanya gitu ya. Tapi kalaupun ya itu punya pengaruh, itu pengaruh di koridor kultural. Jangan lupa loh bahwa Jepang juga membangun manusianya dengan segitu baik. Gitu. Jadi ini memang harus blend antara membangun manusia di dalam kelompok-kelompok tertentu atau bidang-bidang tertentu seperti sport misalnya, itu juga harus betul gitu. Jadi bukan hanya komiknya yang merepresentasikan mentalitas berjuangnya itu atau harapan atau mimpinya gitu ya, tapi juga di sisi lain pembangunan manusianya harus benar juga gitu. Kalau kita hanya berbicara tentang Indonesia bisa menjadi negara maju misalnya, maju sekali, berdaulat dan lain-lain, hanya dalam komik itu bisa saja dibuat gitu. Tetapi kalau infrastruktur manusia, kemudian hal-hal lainnya itu tidak ikut dibangun di bidang yang lain, ya komik ini hanya sekadar komik. Ya, dia tidak menggambarkan. Tidak menggambarkan. Nah, mereka itu bisa menggambarkan itu. Jadi kita akan melihat dengan cepat, menghubungkan dengan cepat. Oh, Tsubasa itu representasi dari bagaimana Jepang berjuang dalam dunia bola gitu. Dan di dunia bolanya memang mereka memperjuangkan gitu. Di kita memperjuangkan atau tidak? Kan itu masalahnya. Kita punya olahraga yang mendominasi juga di dunia. Kita bisa bicara tentang badminton misalnya. Ada nggak komik tentang atlet badminton? Betul. Film ada. Film ada. Ada. Film, tapi kan film terbatas sekali ya. Terbatas durasinya dan itu dibuat dari cerita yang sudah terjadi. King sama Susi Susanti itu. Tetapi yang fiksi membangun itu semua itu saya belum menemukan. Tapi saya pernah menemukan komik fotokopian tentang badminton. Orang Jakarta yang buat. Cuman memperkenalkan teknik gitu, kayak backhand tuh kayak apa gitu, kayak gitu-gitu doang. Tapi menceritakan bagaimana anak berjuang itu tidak. Nah, di kita memang karena mungkin masyarakatnya masyarakat penonton ya, jadi film itu lebih cepat dicerna. Jadi menceritakan perjuangan itu banyaknya melalui film atau novel. Jadi kalau komik, saya rasa komikus Indonesia lebih banyak main ke fiksi yang sifatnya fantasi, horor, humor, gitu ya. Apa karena investasi kita nggak ngarah ke situ, Mas ya? Maksudnya duit pemerintah nggak ditaruh di situ ya, biar orang mengerjakan itu. Sebenarnya pemerintah harus masuknya dalam bidang pendidikan. Komikus itu harus cerdas. Iya dong. Iya, harus cerdas. Maka kecerdasan itu dibangun dari pendidikan dasar. Dari dasarnya dia harus pintar. Iya, kan nggak mungkin orang nggak pintar mempengaruhi orang lain, Mas. Itu dia. Kan komikus Jepang gitu misalnya. Itu dia bukan hanya menceritakan cerita fantasi saja gitu. Tapi banyak hal-hal yang dimasukkan sebagai filosofi dan itu merepresentasikan satu bangsa gitu. Betul. Nah, di kita itu harus ada bibit-bibitnya. Jadi bukan hanya karena setelah remaja atau dewasa dia menyadari, oh saya bisa gambar, saya suka komik, saya jadi komikus deh gitu. Bukan hanya itu, tapi dia harus punya bekal pengetahuan dari kecil. Bahkan mentalitasnya atau visinya itu harus terbangun dari kecil. Dia harus biasa menceritakan pada orang. Misalkan kalau di sekolah-sekolah itu ada show and tell gitu ya. Kamu ada
ada lukisan apa di rumah, bawa dong, ceritain. Ada buku apa, ceritain. Harus biasa itu, harus biasa berargumen, harus biasa mendalami. Harus bisa mendalami satu hal, harus biasa berpikir untuk holistik gitu loh. Kayaknya nggak umum deh itu. Ah, itu dia. Jadi memang ya saya rasa akar persoalan bangsa ini di pendidikan kan. Iya. Habis untuk makan siang. Saya baru mau nanya, pendapat Anda, ini kan 2026 mau dinaikin anggarannya pendidikan, tapi buat makan siang. Setuju nggak sebagai akademisi? Jadi pengalamanku mengajar aja ya. Iya. Banyak mahasiswa yang kesulitan untuk pertama berargumentasi, kedua mendeskripsikan pikirannya. Jadi ada jembatan yang putus dari apa yang dipikirkan dengan apa yang diungkapkan. Diungkapkan itu bisa dalam bentuk lisan, verbal, dalam bentuk tulisan. Gitu. Ini mahasiswa-mahasiswa DKV, bukan seluruh mahasiswa ya. Saya bicara di lingkungan DKV pun mungkin di kampus saya sendiri. Nanti dikomplain orang gue. Nah, kesulitan itu saya rasa tidak akan terjadi jika mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang, menceritakan gagasannya, atau juga menerima gagasan orang. Ya, itu skill yang agak ini di Indonesia. Ya, karena itu sulit. Apalagi kalau dia mau jadi komikus. Kan banyak, kalau saya amati dari karya-karya mahasiswa-mahasiswa saya itu, ketika dia presentasi skrip, itu lebar kemana-mana gitu, menceritakan ini. Tapi ketika udah jadi karya, apa yang diri itu tidak masuk. Jadi tidak bisa menjadikan satu gagasan menjadi simbol misalnya. Satu gagasan menjadi tindakan. Satu gagasan menjadi statement. Tidak ada di situ, tidak muncul. Jadi dia hanya suka menggambar aja. Jadi persoalannya hanya suka menggambar, kemudian memutuskan membuat komik. Nah, ini problem. Kamu mau menjadi komikus, jadilah pemikir. Jadilah seorang pencerita, pendongeng. Storyteller ya. Storyteller. Harus tahu runutan. Kalau kamu nggak ngajak orang untuk masuk ke duniamu, gitu. Kalau belibet kan? Kalau belibet sulit, dia akan keluar dengan sendirinya. Betul. Tapi di industri itu, saya sekali lagi pengen nyorotin ini mas, pemerintah. Karena menurut saya kan kita perlu membuat rencana yang sangat panjang gitu kan. Misalnya kita bicara generasi kan ya, bicara peradaban di Indonesia gitu. Itu proyek 20 tahunan lah. Yang kita kalau kerjakan sekarang misalnya 20 tahun lagi nih baru kelihatan kan gitu ya. Di dunia pendidikan, terutama di komik yang Mas dalamin, itu selonggar apa? Maksudnya seluas apa intervensi pemerintah? Segenerous apa? Sebaik apa pemerintah untuk spending duitnya untuk eksplorasi soal komik, untuk bikin project soal komik atau apa? Ya, selain yang saya ceritakan tadi ya, tahun 90-an itu ada Depdikbud gitu ya, dengan tokoh-tokohnya. Sekarang? Selain itu ada gerakan dari pemerintah itu ketika zaman Pak SBY. Karena Pak SBY itu, kalau tidak salah pulang dari Korea, dia membawa isu industri kreatif itu. Industri kreatif itu kan diterjemahkan jadi ranting-ranting gitu ya. Nah, salah satu cabangnya itu ada penerbitan, dan di penerbitan itu ada komik. Jadi karena masuk di dalam rencana pemerintah, maka ini harus jadi anggaran praktik gitu. Jadi zaman Ibu Mar'i waktu itu, karena ekonomi kreatif masuk ke pariwisata kan, itu jadi program dalam bentuk workshop, kompetisi, acara dan lain-lain gitu. Nah, kita melihat itu bagus karena itu memunculkan bakat-bakat baru, gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya harus ada juga yang saya singgung tadi tentang membangun manusia-manusianya di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan. Jadi
komik itu bukan hanya sekedar dilihat sebagai industri. Ya. Dia harus dilihat dari segi kebudayaan dan pendidikan. Jadi mendidik orang-orangnya dan kemudian membangun kulturnya. Baru bicara tentang ekonominya. Karena ekonomi kreatif itu kan dia menghitung. Komikus yang hanya dihitung berapa komikus di Indonesia, penghasilannya berapa tiap bulan, kerjanya di mana aja. Perlu nggak kita bikin acara dengan statistik ini gitu kan? Tapi kalau ininya tidak dibangun, ya kita hanya akan mencari siapa yang bikin komik. Ya bikin komik banyak. Orang-orang kita yang bikin komik untuk luar negeri itu banyak loh. Dia tuh tinggal di Jogja, di Tulung Agung, di Bandung, di Jakarta gitu ya, di Bali, untuk supply ke luar. Dia terbitnya di luar. Berarti kan komikus itu ada, pelaku industrinya ada gitu. Tapi untuk industri luar, pasar luar. Nah, apakah itu tidak bisa dijadikan profesi? Bisa gitu loh. Tapi apakah itu menyumbang pada kebudayaan Indonesia? Nah, itu masalahnya. Kita membutuhkan narasi-narasi. Kalau kita mau ngomongin bandingannya dengan Tsubasa, bandingannya dengan Kapten Amerika dulu yang digunakan untuk membangun moral tentara-tentara yang lagi perang. Ada satu nasionalisme yang dibangun gitu. Melalui cerita Kapten Tsubasa. Gitu. Kapten Amerika. Iya, dan mereka berani menggunakan fiksi. Kalau di kita kan belum. Di kita misalnya komik Serangan Umum 1 Maret. Gitu. Itu dibuat untuk mengglorifikasi penguasa pada saat itu, keberhasilannya gitu, siapa yang berperan gitu. Tapi narasi yang fiksi yang kita bisa terima seperti anak-anak kita menerima Upin Ipin gitu ya. Nah itu dibangun dalam bentuk komik yang bisa ngikutin, maksudnya ketika dia remaja, dewasa itu dia masih bisa relate gitu ya. Atau bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Itu tidak terjadi. Belum terjadi lah komik yang. Kalau kita lihat misalnya Gundala. Oke, Gundala itu superhero yang diakui oleh komikusnya terpengaruh dari The Flash, komik Amerika gitu. Dan dia menceritakan narasi-narasi lokal, persoalan-persoalan lokal gitu. Itu bisa membangun kecintaan, membangun fanatisme dari pembacanya gitu. Tetapi bagaimana itu diturunkan ke generasi berikutnya dengan narasi-narasi baru, dan itu sudah terjadi, tapi tidak masif. Oke, filmnya ada, komiknya ada, tapi itu tidak masif seperti ketika Gundala zaman dulu. Memang zamannya sudah berbeda. Tapi kan berbeda dengan kita melihat misalnya bagaimana Doraemon udah berapa dekade lah itu eksis terus. Iya kan? Superman itu juga eksis terus gitu. Berbagai lapisan gitu. Kan ini kan yang harus ditiru sebetulnya. Cara maintenance IP-nya, maintenance generasinya gitu loh. Betul. Nah, kita selalu lepas link. Ya kalau di Malaysia sekarang kan Ipin Upin ya, yang Ipin Upin sampai untuk animasi. Ya maksudnya sebagai sebuah story, sebagai sebuah cerita atau diplomasi negara ke negara lain gitu Mas ya. Ya, aku soal Upin Ipin ya, sedikit. Upin Ipin itu coba dia tidak ada ibunya kan? Tidak ada ayahnya kan? Tidak ada ayahnya. Kalau itu kita bikin, pemerintah bikin kita di sini gitu ya, itu pasti akan dihujat oleh orang tua di Indonesia. Itu bukan cerita yang benar. Orang tuanya nggak ada. Bukan satu wujud representatif dari keluarga yang baik gitu. Artinya bahwa kita kesulitan berkembang karena banyak judgement. Film Jumbo itu kan populer sekali. Melewati dari film-film yang lain. Itu masih dihujat juga. Jadi kita untuk mengembangkan fiksi yang kemudian menjadi narasi bangsa gitu ya, itu akan kesulitan karena banyak orang punya pikirannya sendiri dan itu harus diakomodir. Yang terbaik adalah punya dia, gagasannya dia. Itu agak susah. Coba Doraemon diceritakan di sini, pasti itu akan
Iya, iya, iya. Akan banyak ini tidak logik lah, ini ateis lah gitu. Karena tidak meminta pada Tuhan, mintanya pada Doraemon. Iya. Oke, Mas, akhir-akhir ini banyak apa namanya banyak kasus demonstrasi, terus kemudian ada yang meninggal di mana-mana. Ini kaitannya dengan iklim demokrasi kita. Ya. Saya meyakini bahwa iklim demokrasi itu adalah mungkin bukan yang terbaik ya. Selalu ada kekurangannya, tapi kayaknya itu adalah iklim yang dimana kita bisa berkembang semuanya lebih bagus. Kita ngelewatin era Orde Baru, dan Mas lebih tahu Orde Baru daripada saya. Orde Baru saya masih kecil. Dan sepertinya itu lebih berkembang. Sebagai akademisi, sebagai komikus, dan pecinta kopi, ngelihat apa situasi akhir-akhir ini gimana, Mas? Pandangannya? Ya, yang belakangan ini yang baru terjadi ya di Agustus 2025 ini, saya rasa itu juga termasuk misleading dari pembangunan mental sih. Jadi kita itu terlalu diiming-imingi oleh keberhasilan material. Ya, materialistik kita itu. Iya. Jadi punya mobil mewah itu sebuah keberhasilan, bahkan pakai mobil pun dianggap keberhasilan. Transportasi publik dihindari gitu kan karena dianggap miskin. Jalan kaki, ya selain susah gitu ya jalan kaki di sini, tapi itu dianggap orang tidak kuat beli motor. Iya, gitu. Kan itu problem orang-orang materialistik gitu. Jadi ukurannya tuh selalu begitu. Maka itu yang diperlihatkan pada bangsa kita saat ini. Kita melihat itu. Kita melihat orang semakin tidak bisa lagi membedakan ruang. Jadi, oke, saya penghibur. Yang kemudian saya berada di kantor parlemen gitu. Dia tidak bisa membedakan mana ruang tempat dia berada dengan kapasitasnya. Jadi dia tidak bisa memerankan diri. Itu sudah masalah. Iya. Dan kemudian masalah empati juga sama. Iya, empati. Empati itu bukan hanya public figure yang bermasalah dengan empati, tapi juga masyarakat kita banyak juga yang bermasalah dengan empati. Misalnya apa, Mas? Misalnya penjarahan itu juga masuk empati loh. Oh iya. Seberapa bersalah orang pun, kalau itu bukan barangmu, ya itu jangan diambil. Betul. Iya kan? Nah, satu hal lagi terkait demonstrasi kemarin itu yang saya sangat miris itu adalah penjarahan di Kediri, museum. Oh iya, di Kediri museum. Itu kalau anak-anak kita tahu sejak kecil tentang pentingnya museum, tentang bagaimana bangsa ini besar, kan masuk pakai narasi sebetulnya. Iya. Kalaupun dia sudah dewasa dan dia ada di situasi itu, dia pasti akan menghindari untuk masuk ke museum. Gak mungkin dia mecahin kaca, ngambil artefak itu untuk dilemparin. Jangan berpikir, ini jangan. Sama dengan membangun keyakinan. Misalkan kerusuhan, rusuh ya, terjadi rusuh gitu di satu tempat gitu. Dengan diserangnya apapun di sana gitu. Tapi ada satu yang pasti tidak akan diserang, yaitu tempat ibadah. Gitu. Iya. Itu jangan diserang. Karena sudah dari kecil tahu gitu bahwa itu untuk ibadah. Seharusnya itu juga diperkenalkan pada tempat-tempat publik yang lain. Ini nggak boleh loh, karena ini bangunan sejarah. Ini nggak bisa karena ini. Jadi mereka akan fokus di satu hal dan mungkin juga nggak akan merusak. Kalau itu pembangunan manusianya melalui pendidikan sejak dini sudah benar. Itu saya rasa itu bisa terjadi. Jadi Mas ngelihatnya itu emang faktor kemarin, terutama yang di Kediri itu berasal dari root yang jauh ya, faktor pengenalan terhadap apa namanya museum, mahalnya.
Iya, di Kediri itu sampai masuk ke museum itu. Itu ya masalah yang mencerminkan bangsa ini akhirnya. Marah, ya marah, oke gitu. Tapi kalau orang yang punya empati itu, dia akan bisa meredam, akan tahu posisi, tahu batas gitu. Jadi memang problemnya bukan hanya mereka yang berjoget di parlemen atau mengomentari kritikan orang dengan cara yang tidak pantas juga gitu ya. Tapi juga kitanya sendiri juga harus punya self kritik gitu loh. Bahwa kita juga bermasalah loh ternyata gitu. Sebagai masyarakat kita lupa bahwa kita harus membangun diri kita sendiri sebagai masyarakat yang kuat. Tidak semua masyarakat ya, tidak semua masyarakat itu. Tapi ada hal yang ternyata kita luput. Siap. Oke Mas Beng, terima kasih banyak atas kunjungannya, ngobrolnya. Sama-sama. Asik sekali. Teman-teman, jadi kita sudah ngobrol soal banyak hal. Kita mulai dari komik dan kopi, dan kita masuk ke dunia pendidikan. Terus sebenarnya tadi masuk ke bagaimana sebuah bangsa membangun narasinya ya. Karena narasi kita nggak bisa menjangkau generasi setelah kita tanpa narasi yang bagus. Narasi itu harus dimaterialisasikan dalam bentuk karya yang kira-kira kalau dibaca oleh generasi setelah kita, itu akan membuat kebaikan, menjadikan kebaikan-kebaikan. Kita kekurangan storyteller. Dan kalimat ini selain saya dengarkan dari Mas Beng tadi, sebenarnya juga sering sekali diucapkan oleh Pak Gita Wirjawan. Kita punya banyak hal yang bagus di Indonesia, tapi kita gagal membangun story yang banyak. Termasuk diantaranya tadi adalah yang sangat nyata, yang kita ternyata tidak punya cerita komiknya, itu adalah badminton. Iya, badminton kita juara dunia loh, tapi kita tidak punya narasi yang bagus ya untuk mempopulerkan itu di kalangan sekolah, di di kalangan pelajar, dan bahkan komik itu tadi juga memang bukan cuma hanya untuk anak-anak juga. Oh iya, jadi saya ingat, saya juga masih suka baca komik itu. Mas Beng, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.